in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. PPK, pejabat pembuat komitmen ini adalah pejabat yang segala keputusannya bisa menyebabkan uang negara keluar. Dia membuat perikatan, tanda tangan kontrak, gitu ya, itu PPK. Satu lagi adalah PPSPM. PPSPM itu adalah pejabat tanda tangan surat perintah membayar. Ini surat perintah membayar ini yang diajukan ke KPPN sebagai bun. Dia memvalidasi bukti-bukti, bukan bukti fisik ya. Kalau PPK tadi buktinya bukti fisik yang dia cek, kalau yang PPSPM dia memvalidasi dasar hukumnya sama standarnya, apakah akuntansinya benar atau tidak, dokumen-dokumennya benar atau tidak. Kemudian ada juga PGJ, pejabat pengadaan barang jasa, kemudian ada namanya satu lagi adalah, atau dua ya, bendahara. Bendahara itu terdiri dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Di beberapa kantor ada bendahara penerimaan, misalnya contoh di Polda ya, Polda ada penerimaan misalnya denda tilang, atau di Kementerian Agama ada penerimaan nikah talak rujuk, atau di BPN ada penerimaan pengurusan tanah misalnya. Nah, ini satuan kerja. Satuan kerja itu pengelola keuangan tuh tadi KPA, PPK, PPSPM, bendahara. PPJ ini dia juga beberapa sama pengelola aset. Ini di satuan kerja. Sakti yang kedua, kelompok yang kedua adalah sakti di KPPN sebagai bun atau sebagai bendahara umum negara. Di KPPN sakti itu lebih utama dikerjakan oleh seksi pencairan dana. Di seksi pencairan dana ini terdiri dari dua untuk saat ini dua layer. Dua layer itu adalah front office yang disebutnya, satu lagi adalah kepala seksi pencairan dana. Kemudian di seksi bank itu dipegang oleh pelaksana seksi bank dan kepala seksi bank untuk urusan transfer dana desa, transfer dana alokasi umum, transfer dana alokasi khusus, dan untuk konfirmasi setoran. Di seksi manajemen satker dan kepatuhan internal itu dia pengelolaan persetujuan tambahan uang persediaan, persetujuan UP. Kalau biasa dibahas itu adalah di akuntansi namanya kas kecil atau petty cash ya, itu pengelolaannya di situ. Dan rencana penarikan dana itu di seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Kemudian di seksi verifikasi akuntansi oleh ada dua layer juga, pelaksana dan kepala seksinya. Ini memverifikasi laporan pertanggungjawaban atau LPJ bendahara yang nanti akan menjadi LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, yang biasanya dibacakan oleh Presiden di sidang paripurna bersama DPR MPR. Nah, itu banyak ya, usernya tuh banyak, tapi fungsinya nanti kewenangannya beda-beda. Sama makanya dia saat itu ketika tahap IoT itu tidak langsung, dia tahap hampir selama 18 sampai 2020 ya, selama 3 tahun ya. Kemudian di KPPN sendiri sebenarnya sakti itu melakukan
pagi hari itu ada 2 hari. Pertama adalah mengikuti learning by learning, yang kedua adalah ditertibkan jurnis ya, teknis menu apa ya, untuk sampel kerja dengan sampel kerjanya, untuk teknis cara nanti apa kemudian di kami juga ada namanya ujian teknis status negara ya, kemudian sampel kerja juga ada adalah biasa cara berpesona seperti apa, itu pun setiap KPPN juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan feedback ya, biasanya sama baca lewat sini atau lewat Zoom gitu ya, contohnya di Zoom atau lewat TV untuk ini tidak terlalu banyak menentukan karena sebenarnya alur kerjanya sudah dilakukan dari tahun 2004. Alur workflow-nya sama ya, cuma aplikasinya yang dari komputer masing-masing jadi orientasi sudah biasa saja, cuma mungkin tombol-tombolnya tidak tapi alurnya sama. Jadi ketika kita menjelaskan alur ke pengelola keuangan serta kerja itu dia sama. Mungkin lebih tombolnya bisa dimana gitu. Kalau istilahnya tadi cerita transparansinya, kalau kami mau nangkal kan istilahnya mungkin waktunya dialihkan aja rekening masing-masing pegawai 15 bagi 23 karena saking transparannya dan sakitnya itu tadi terekam semua kegiatan, otomatis tidak bisa. Jadi memang ya bayangkan saja kalau kita mengurus biasanya kalau kita cerita administrasi pemerintah itu kan ribet gitu ya, kalau ini pertama nggak harus berat karena kalau kita mengenai atas kekeluargaan udah itu kalau nggak keluarga nggak beres karena itu gitu deh, kita nggak mau kenal muda kalau kan kita sudah 4 tahun akan membina apa untuk persiapan bangun gedung mulai dari pembinaannya, mau menerima PNS baru atau enggak, misalnya contoh saja. Kemudian pembayarannya, bukti bayarnya, permintaan uangnya, nanti masuk ke KPPN, balik lagi sampai uangnya cair, sampai pertanggungjawabannya itu. Nah, kalau pertanggungjawaban ini sudah valid, nah itu maka dia akan membentuk laporan keuangan pemerintah pusat alurnya. Tapi nanti mungkin akan lebih jelasnya nanti kalau lihat flowchartnya ya.